tanah air mata, Sutarzi Kalzum Bahri. Tanah air mata, tanah tumpah darahku, mata air, air mata kami, air mata, tanah air kami. Disinilah kami berdiri menyanyikan air mata kami. Di balik gembur subur tanahmu kami simpan perih kami. Di balik etalase megah gedung-gedungmu kami coba sembunyikan derita kami. Kami coba simpan nestapa, kami coba kuburkan duka lara, tapi perih tak bisa sembunyi. Ia merebak kemana-mana. Bumi memang tak sebatas pandang dan udara luas menunggu. Namun kalian takkan bisa menyingkir. Kemanapun melangkah, kalian pijak air mata kami. Kemanapun terbang, kalian hinggap air mata kami. Kemanapun berlayar, kalian arungi air mata kami. Kalian sudah terkepung, takkan bisa mengelak, takkan bisa kemana pergi. Menyerahlah pada kedalaman air mata kami. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali dengan podcast Geraha Kreatif, ngobrolin profesi karya. Kali ini kita kedatangan tamu spesial banget malahan. Nah, ini kita kedatangan seniman sekaligus guru di SMA Negeri 1 Jawilan, yaitu Bapak Roni Mansur Holid. Oke, Pak Roni, selamat datang. Pak Roni, selamat datang Pak Roni di Geraha Kreatif. Ya, terima kasih sudah mau datang ke tempat kami yang begitu biasa saja ya, sepertinya tidak ada istimewanya. Tapi sekali lagi terima kasih Pak Roni. Pak Roni, ngomong-ngomong soal seni ini sekarang, apalagi di tengah-tengah COVID ya, bagaimana, apakah di tengah kelumpuhannya aktivitas lain-lain, apakah seni pun mengalami hal yang sama, Pak? Pertama saya mau bilang terima kasih sudah diundang, sudah diminta untuk bicara silaturahmi. Bagus, ini satu contoh juga kawan-kawan ya, masih terus bergerak, masih terus berdenyut. Kita bicara masih bisa silaturahmi dengan anak-anak di mana ini? Di Geraha Kreatif. Geraha Kreatif ya. Artinya anak-anak di sini, anak-anak muda tidak ikut dibilang tadi, tidak ikut dan tidak mau dibilang ikut lumpuh gitu. Ya, betul sekali. Itu sebuah harapan gitu. Menyoal soal apa tadi? Bagaimana nih, karena situasi sedang COVID ini sekarang, karena banyak sekali perekonomian lumpuh dan segala macam lumpuh. Apakah sama karya pun menjadi lumpuh seniman-seniman ini? Itu sebetulnya dulu ada seorang profesor pernah ngasih warning bahwa nanti era milenial itu tahun milenium itu banyak orang kerja diganti pakai robot. Ya. Itu kita pernah revolusi industri 5.0 katanya. Iya, itu dulu kabar itu pernah kita dengar dulu bahwa semua nanti serba mesin, semua serba robot, dan perkiraan itu sekarang kita 1 cm di hadapan kita. Wah, dekatnya. Dekat banget ya. Di ujung tanduk. Itulah. Nah, soal menyoal kematian atau kelumpuhan berkarya ini juga jadi tantangan kita. Kita penggiat, seniman, guru, pemerintah, semua. Karena ini memang global ya. Kita terdampak. Tapi kalau buat saya ini juga harusnya jadi momentum untuk kita lebih bersyukur, lebih sadar diri gitu. Artinya mungkin kita selama ini sudah terlena dengan hal-hal lama. Ini fenomena disrupsi. Artinya ada gejala-gejala baru, ada perubahan-perubahan baru yang memang mau tidak mau bukan hanya teori dan wacana, ini sudah di depan mata dan memang sudah terjadi.
kita pernah dengar juga dulu, selain manusia diganti dengan robot, akan ada banyak anak-anak di zaman sekarang yang nanti memiliki pekerjaan-pekerjaan baru yang mungkin sekarang belum ada pekerjaan itu. Catatannya adalah kita harus pandai beradaptasi. Dengan situasi apapun kita tetap berkarya gitu ya, seniman-seniman itu. Artinya adaptasi itu, dan nenek moyang kita adalah petarung-petarung yang hebat dalam bertahan. Karena saya pikir kondisi wabah seperti ini harus survive, pernah terjadi. Pernah terjadi dan beberapa kali terjadi. Tapi kita manusia punya sifat tadi ya, saya ngobrol tadi itu, kita punya sifat survive, kita bertahan, akal sehat kita jangan mati. Ya itulah gitu. Ya, nah ini bicara soal karya teman-teman, ini Pak Roni tadi sudah katakan bahwa karya tetap tidak akan harus mati sebetulnya, harus jangan mati, kita harus terus berjalan ya. Tetapi Pak Roni, kalau bicara karya kan kita masih banyak nih, bilang seniman itu, Pak Roni fokusnya di mana ini? Apakah tari atau segala macam, teater dan lain-lain? Kebetulan saya hampir 15-17 tahun ini saya di sekolah. Di sekolah di mana tuh Pak? Di SMA. Saya mengajar seni budaya. Katanya guru itu tempat bertanya. Betul. Itu menjadi sebuah tanggung jawab besar ya. Panutan. Itu besar sekali. Ya, artinya ketika tadi ditanya fokus kemana, kalau aktivitas berkeseniannya saya di teater. Ya. Hanya tadi ya, kalau di sekolah setidaknya kita bisa masuk ke beberapa wilayah. Karena sebagai fasilitator itu ya guru itu ya. Jadi tidak hanya teater akhirnya. Di sana ada seni rupa, seni musik, tari, teater. Nah, kalau kira-kira kan ini sekolah nih SMA Jagoan, apakah punya nama grup gitu kan? Nama grupnya apa nih kira-kira? Oh, saya punya komunitasnya ya. Ada di sana kan ada ekskul ya. Ekskul itu di sekolah ya itu untuk membantu menunjang kegiatan anak-anak. Selain belajar di dalam kelas intra itu ada aktivitas yang luar biasa juga buat saya, itu ekskul dihadirkan di sana. Itu untuk membantu membangun, memberikan stimulan kepada anak-anak siswa agar bisa mengembangkan diri, mengembangkan minat bakat yang mereka. Saya punya itu di sana, ada Teater Nol Banten. Teater Nol Banten. Ya, anak-anak teater. Dan memang infonya juga saya dengar bahwa Teater Nol Banten itu ini teater sekolah loh, tapi kok ini jadi sudah kayak komunitas yang orang-orang banyak bicara ini komunitas kayak anak sekolah gitu. Kok bisa begitu Pak? Kenapa tuh? Sebetulnya biasa saja, hanya mungkin catatannya kami, karena memang faktanya kami bertahan lama, sudah beraktivitas lama. Ada beberapa yang timbul tenggelam, tapi kalau kita aktivitas kita continue ya, terus menerus dari tahun 2002, sekarang sudah 2020, artinya panjang sekali gitu kita berkesenian dengan anak-anak. Dan ini Pak, mengenai teater ini kan kita melulu berkutat dengan soal karakter ya. Bagaimana kira-kira ketika anak-anak sudah berteater tuh ada efeknya tidak sih setelah mereka belajar berteater dengan kehidupan mereka? Ada perubahan nggak sih yang signifikan? Iya. Gitu? Ini betul. Ini mengganggu ya kata-kata pemahaman cara pandang beberapa masyarakat. Ketika ada orang tua melihat anaknya aktif di teater, kemudian atau di kesenian, ada beberapa yang berpandangan bahwa kamu ngapain hidup di kesenian, belajar di kesenian, kamu mau jadi apa? Ya kan, seniman tuh compang-camping gitu. Seniman tuh aut-autan, gak rapi gitu kan, dan stigma lain. Tapi ini jadi tantangan bahwa kalau seni di sekolah atau seni di dalam kacamata pendidikannya itu ilmu ya, itu ilmu, itu sebuah kajian, sebuah pembelajaran, sesuatu yang harus dipahami, diajarkan, dipahami, dipelajari. Beda dengan seni secara umum, kita kalau bicara soal karya itu hanya untuk hiburan. Betul. Tapi kalau dalam pendidikan, seni itu ranahnya tidak berhenti di soal materi saja.
ada banyak hal lain di sana. Banyak hal potensi-potensi yang bisa kita gali untuk anak ya. Iya, artinya dalam kesenian itu kita belajar tadi kan apa sih gitu ya. Iya. Artinya seni itu menghaluskan Rasa ya. membuat kita tambah peka. Kita melihat keadaan dengan sadar, peka kita, tajam kita, hati kita itu diasah di seni, itu di kesenian tuh, di sekolah itu diasah. Selain kita belajar soal sejarah nenek moyang kita, itu dari seni juga. Perkembangan sejarah nenek moyang kita, peradaban manusia itu lewat seni juga. Dan seni memang juga membuat kita bahagia, anak-anak. Iya. Gitu. Jadi punya nilai lain ya ketika Banyak mereka nilainya. di sana, terutama Bukan, teater. Saya bukan pikir hanya kita baca sebagai sebuah profesi. Iya, betul. Kalau di sekolah itu bukan soal profesi. Nanti kamu jadi penari jaipongan buat apa? Nanti kamu tukang main gendang buat apa di masyarakat zaman sekarang? Bukan soal itu sempit sekali. Iya, iya. Gitu. kita nggak hanya melihat itu ya, tapi Di dalam banyak hal. Ya. kesenian itu prosesnya luar biasa gitu. Ya, tapi apalagi kita bicara teater ya. Teater tuh saya pikir disiplin ilmu yang menarik. Kita bicara banyak karakter, kita bicara banyak soal apa namanya? Ya kita memahami karakter orang gitu ya di situ. Dan saya yakin mereka akan bertemu dengan banyak orang dan itu punya efek baik buat mereka gitu saya pikir. Oke, Pak Roni. Nah, di sekolah itu kan ada macam kompetisi atau festival yang memang digandrungi oleh setiap sekolah ya, ada FLS 2N dan kebetulan juga katanya Pak Roni sudah berlangsung kemarin ya Pak ya? Iya, ya, kemarin. Dan kebetulan juga sebagai bahkan sedang. Oh, sedang. Belum selesai. Belum ada hasilnya ya? Belum, sedang berlangsung. Sedang Hari berlangsung. ini saat ini sedang berlangsung. Dan Pak Roni juga sebagai juri nasional ya Pak ya? Saya juri. Itu di Bapak kan provinsi tuh bagi-bagi konon katanya begitu ya, dan Bapak bagian di Nah, ini salah satu fenomena baru di saat wabah ya. Dulu sebelum wabah terjadi ini FLS 2N ini program dari kementerian. Kemendikbud biasa berlangsung 1 tahun sekali dan diadakan live di sebuah tempat, biasanya ditunjuk tuan rumahnya kemana gitu ya, provinsi mana biasanya yang ditunjuk. Nah, sekarang Pak Roni, kalau nggak kena dampak Covid biasanya ini harusnya kemana kemarin tujukan kan biasa menunjuk di tahun kemarin. Kalau jadwal kemarin harusnya ke Padang. Oh, harus ke Padang ya. Padang kalau nggak salah. Ya karena kondisi begini ya, jadi tidak bisa memaksa ya. Ya, nah karena ada wabah tadi ya, salah satu syarat kita untuk bertahan hidup di zaman sedang wabah ini kita harus bisa beradaptasi. Nah, adaptasi dengan ketepatan dan kecepatan. Apa yang sedang terjadi sekarang yang diinisiasi oleh Kemendikbud ini juga upaya-upaya agar tadi tidak mandek, tidak lumpuh gitu. Kegiatan anak ini jangan sampai juga ikut hancur. Jadi malah miskin kreativitas karena situasi ya. Itulah, ini bentuk bahwa kita manusia yang survive, yang memang kita beradaptasi. Lagi pula memang kenyataannya memang begitu. Fasilitas sudah ada, teknologi sudah berkembang gitu kan. Kenapa tidak kita juga belajar untuk beradaptasi ke sana gitu. Nah, ini karena kita nggak tahu juga ya ke depan akan seperti apa lagi nanti. Betul. Kemendikbud menginisiasi ini untuk agar pelaksanaan yang dulunya live sekarang dengan virtual, dengan daring. Lombanya di rumah saja, dan mereka tampil di rumah, mereka membuat video rekamannya, kemudian mereka mengirimkan videonya, kemudian dinilai juga oleh juri di rumah juga, rumah masing-masing. Dan saya bingung itu Pak, proses latihannya itu bagaimana kalau teater nih? Kalau proses berlatih, biasanya ketemu ketemu sutradaranya dan lain-lain. Kalau untuk karena ini ada pembiasaan ya, ada pembiasaan baru. Kalau 1-2 orang dengan protokol yang sudah diterapkan mungkin masih bisa aman, kita masih bisa berlatih ya. Guru-guru dengan siswa-siswa mereka masih bisa bertemu, masih bisa berlatih, dan mereka seperti biasa sebetulnya, hanya beberapa kebiasaan ini mulai bergeser. Ada pergeseran. Kayak anak dikurangi untuk datang ya, hanya yang berkepentingan saja kasarnya gitu ya. Itu pun dengan protokol ya gitu. Nah, kemudian mereka membuat video. Mereka seperti biasa, tampilnya seperti biasa, direkam. Hanya bedanya proses penilaian dan proses penampilannya itu tidak live seperti dulu gitu. Oke.
Itu Pak, saya lihat ya, ketika ya kebetulan saya juga pernah berkunjung ke Teater Nol Banten ini, dan saya juga salah satunya pernah jadi anggota, bos. Saya dulu sama, ini muridnya Pak Roni, saya pernah belajar berteater dengan Pak Roni dan saya merasakan betul dampaknya. Kita Pak, teater tuh banyak menjadi public speaking gitu ya, yang baik menurut saya gitu kan. Nah Pak, ini anak-anak dari perjalanan ya, ada kan, kalau mungkin ada perbedaannya orang-orang dulu sama anak-anak sekarang nih. Semangat berteater atau semangat berkeseniannya masih adakah di tengah-tengah yang sekarang rame soal gadget dan lain-lain gitu? Ada dampak gak sih dari itu tuh? Ini menarik pertanyaannya. Anak-anak milenial zaman sekarang itu kebanyakan, saya nggak bilang semua, kebanyakan males digurui. Harus digurui. Mereka ingin belajar sendiri. Karena fasilitas belajar sudah banyak. Mereka tinggal nonton YouTube. Iya kan? Betul. Game online banyak sekali, atau banyak program-program virtual yang bisa mereka langsung masuk sana dan belajar sendiri. Tantangan kita adalah, terutama orang tua dan kita di tenaga pendidik itu harus bisa membaca situasi anak-anak kondisi. Iya, nah itu perbedaannya, itu yang mendasar. Tapi kalau di sekolah, di anak didik saya di Teater Nol Banten, mereka juga diberikan kesadaran bahwa kalau kamu mau bertanya soal cinta dan pedihnya, Google tuh nggak sampai akan detail. Nggak sampai ngomongin rasa ya. Nggak sampai paham. Sampai paham betul soal rasa. Yang bisa menjawab soal manusia adalah manusia pada itu sendiri. Betul banget. Iya sih juga sih. Kalau pikir-pikir, Google tuh nggak bakal nyampe ke sana gitu. Bahkan dia suka ngawur ya. Oke Google gitu. Atau ya artinya itu ya, tetap kita. Kita tetap membutuhkan. Ada pepatah juga, kita boleh mengikuti keadaan, tapi jangan larut. Jangan larut dalam keadaan itu. Nah, iya Pak. Tadi kita sudah kita baca mengenai kita bahas juga mengenai anak-anak dalam situasi seperti ini, COVID ya. Saya pikir ini seni itu menjadi hal yang menarik ketika memang melihat situasi audiensnya ya, penontonnya, minat penontonnya dan lain-lain. Di tengah-tengah COVID ini kan banyak sekali yang ngadain pentas itu melalui virtual juga ya, dengan di tiket dan segala macam. Nah, apakah ada ide buat teater Nol untuk buat begitu gitu, atau sudah berlangsung ini? Sebetulnya ini sedang dalam proses. Kami punya rencana akan membuat sebuah garapan pertunjukan teater. Rencana akhir tahun, Oktober November ini harusnya. Cuma ya kita lihatlah sampai akhir tahun ini itu pertunjukan. Judulnya Tolak Bala. Saya sedang buat konsepnya, masih di konsep. Tapi memang harus begitu ya. Saya melihat beberapa pertunjukan seni tradisi di YouTube, di medsos. Harusnya kita bersyukur juga dengan kondisi sekarang lewat virtual ini, bahwa seni-seni tradisi yang sulit dijangkau oleh anak-anak muda pun sekarang bisa mudah diakses. Artinya tidak hanya pahitnya, ada manis pahitnya, ada untung ruginya. Nah, itu disyukuri itunya. Dan kita juga malah jadi banyak apresiasi ya, karena mudah. Karena kebingungan kita, kejenuhan kita di rumah, kita kalau mengapresiasi. Pengen tahu wayang kulit itu kemana anak-anak sekarang. Tapi dengan adanya medsos, 1 menit dapat. Kalau kita manfaatkan dengan baik ya. Nah, itu patut, itu salah satu manfaat. Artinya kita harus berprasangka baik lah pada Tuhan. Betul. Apapun yang diinikan oleh Tuhan ya pasti ada nilai baiknya, punya rencana baik. Nah, yang sulit adalah ketika kita tidak mau beradaptasi. Betul, itu akan merasa berat dan akan membunuh diri sendiri ya. Itulah. Oke. Nah, tadi mengenai soal karya yang Tolak Bala ya. Tolak Bala itu kan sedang berlangsung nih prosesnya. Penulisan naskah apa gimana Pak? Masih pertunjukan teater. Ya, pastinya virtual nanti. Ya, pasti virtual. Mudah-mudahan sih nggak berlanjutan ini COVID. Kalau berlanjutan bisa tampil langsung Pak ya. Jadi tetap saja kita harus menyiapkan 2 ya opsinya. Bisa live, bisa juga kita virtual ya. Nah, di tengah-tengah COVID juga kita masih bicara COVID, karena ini sekarang apalagi PSBB mulai
mulai lagi ya. Iya. Dan ini kita awalnya mungkin semua lini nih, semua profesi saya pikir sedang mempersiapkan, oke nih bentar lagi COVID selesai nih, kita akan memulai aksi kita berkegiatan lagi, beraktivitas lagi, berkarya lagi dengan karya masing-masing. Nah, ketika tiba-tiba ada pengumuman harus PSBB lagi, nah kira-kira Bapak sendiri ada pikiran, wah ini kayaknya bakal panjang nih, saya nih harus ngapain nih sama tim. Kira-kira anak-anak sudah diberi arahan untuk terus berkarya dengan melalui apa tuh metodenya yang Bapak lakukan? Banyak hal ya. Ya. Waktu disediakan oleh Tuhan itu tidak berubah, tidak berkurang meskipun kondisi sedang COVID. Waktu itu